Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita hari ini akan lanjut membahas mengenai analisis statistik dengan menggunakan program SPSS. Setelah di materi sebelumnya kita bahas mengenai uji normalitas. Jika data kita sudah terbukti terdistribusi secara normal, maka langkah berikutnya kita bisa masuk ke uji hipotesis yang tujuannya untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian yang kita lakukan. Untuk jenis penelitian asosiatif yang seperti contoh judulnya misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja atau pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, maka uji yang dilakukan adalah uji regresi. Lihat variabelnya, jika hanya terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka regresi yang digunakan adalah uji regresi sederhana. Akan tetapi jika terdapat dua variabel atau lebih untuk variabel independennya, maka kita menggunakan uji regresi berganda. Jadi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak dari variabel yang kita teliti, maka kita harus mengikuti langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis uji regresi itu adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, langsung kita praktekkan dengan menggunakan data penelitian di SPSS kita. Siapkan data penelitian SPSS kita. Setelah terbuka tampilan SPSS-nya, untuk melakukan uji regresi, langkah-langkahnya yang pertama pilih Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Di Analyze, Regression, Linear. Nah, kemudian akan muncul tampilan kotak uji regresi berikut ini. Nah, perhatikan di kolom pertama itu ada kotak untuk dependen. Ini adalah untuk letak variabel dependen kita. Di sini variabel dependen kita atau variabel yang dipengaruhi atau variabel Y-nya adalah kinerja. Maka masukkan total kinerja ke kotak dependen. Klik tanda panahnya. Oke, setelah pindah, kemudian untuk variabel independennya kita masukkan ke kotak independen ini. Jadi variabel independen kita atau variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel motivasi. Maka masukkan total motivasi dengan mengklik tanda centang ke kotak independen. Nah, bagaimana jika variabel independennya terdiri dari dua variabel atau lebih? Maka ya kita blok semua variabelnya. Misalnya ada variabel motivasi, disiplin. Nah, misalnya ada dua variabel X, kita blok dua variabel itu, kita masukkan ke kotak independen ini. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa klik OK. Nah, maka pada tampilan kotak output akan muncul hasil sebagai berikut. Jadi ada tabel variabel enter, itu yang memberikan informasi tentang proses yang kita lakukan, bahwa kita melakukan proses untuk variabel independennya variabel motivasi, sedangkan variabel dependennya total kinerja. Kemudian ada tabel model summary. Ini tabel yang biasanya kita lihat untuk melihat uji koefisien korelasi R, ini koefisien korelasi atau melihat hubungan variabel. Kemudian R square ini digunakan untuk melihat uji koefisien determinasi. Nah, kemudian ada lagi tabel ANOVA, biasanya digunakan untuk melihat uji simultan atau uji secara bersama-sama dengan cara melihat nilai F dan nilai signifikannya. Kemudian ini adalah tabel koefisien. Nah, di tabel inilah informasi untuk menyelesaikan persamaan regresi kita. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Maka untuk bisa menyelesaikan persamaan regresi, kita lihat
kolom B di tabel koefisien unstandardized coefficient ini. Nah, selanjutnya berdasarkan contoh hasil pengolahan regresi tadi, maka kita ambil data dari tabel koefisien atau dari tabel terakhir untuk pengolahan regresi tadi. Nah, maka berdasarkan tabel koefisien kita lihat kolom B. Jadi kolom B dari unstandardized coefficient inilah yang akan kita bentuk jadi persamaan regresi. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan A-nya atau konstantanya itu 18,320. A 18,320 atau konstantanya ditambah dengan betanya atau koefisien regresinya sebesar positif 0,489. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan 18,320 plus 0,489X. Nah, inilah persamaan regresi kita, di mana maksud dari persamaan regresi ini nilai konstanta sebesar 18,320. Artinya jika tidak ada variabel X atau tidak ada variabel motivasi, maka nilai Y atau kinerjanya adalah sebesar 18,320. Kemudian nilai beta sebesar 0,489. Nah, di sini tandanya positif. Jika tanda positif artinya pengaruhnya itu searah. Jika variabel X naik, maka variabel Y-nya juga akan ikut meningkat. Sebaliknya, jika variabel X menurun, maka variabel Y-nya juga akan ikut menurun. Nah, koefisien regresi diperoleh sebesar 0,489. Artinya, jika variabel X naik sebesar 1, maka akan diikuti juga dengan kenaikan pada variabel Y sebesar 0,489. Berarti dapat kita simpulkan dalam penelitian kita bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel motivasi terhadap kinerja sebesar 0,489. Selanjutnya, apakah pengaruh ini signifikan atau tidak? Maka untuk melihat apakah signifikan atau tidak, maka kita bisa melihat kolom T dan kolom signifikan pada tabel koefisien. Jadi kolom T ini menunjukkan nilai T tabel. Kita bandingkan nilai T tabel ini, nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung ini lebih besar dari nilai T tabel, artinya pengaruh kita itu signifikan. Nah, atau caranya yang lebih mudah, kita cukup lihat nilai signifikannya saja. Jika nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka artinya pengaruh variabel penelitian kita itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Berikut adalah kriteria penentuan apakah pengaruh variabel kita itu signifikan atau tidak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau di bawah 5%, maka variabel kita berpengaruh secara signifikan. Atau kita bisa juga membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung kita itu lebih besar dari T tabel, maka pengaruh variabel kita itu signifikan. Nah, jadi demikian untuk analisis regresi. Semoga bisa dipahami. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.